Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kita adalah penyebab adanya kita di dunia. Dan orang tua kita yang menjadikan kita bisa seperti sekarang ini. Sesungguhnya keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Maka berbaktilah kepada kedua orang tuamu agar kedua orang tuamu ridho, sehingga berkah hidupmu. Baik, kesempatan kali ini sahabat Matematika Channel akan melanjutkan pembahasan tentang persamaan garis lurus, yang pada episode kali ini kita akan mengawali membahas gradien atau kemiringan garis. Untuk episode kali ini, yang pertama adalah kita bahas gradien garis melalui dua buah titik, dan yang kedua gradien garis yang digambar pada bidang berpeta. Karena itu, siapkan pikiran, hati, dan diri Anda untuk benar-benar fokus hadir mengikuti pembelajaran ini. Tata hati, luruskan niat bahwa Anda bergabung di channel ini adalah dalam rangka belajar menuntut ilmu untuk mengukir masa depan. Tanamkan sugesti positif, optimisme. Jangan sebaliknya Anda mensugesti diri sendiri dengan sugesti negatif, dengan pesimisme. Ingat, sesungguhnya Allah sesuai dengan persangkaan kita. Baik, sebelum lebih lanjut kita mengikuti pembelajaran pada episode kali ini, bila Anda ingin mendukung perkembangan channel ini agar semakin mudah diakses oleh banyak orang, silahkan Anda subscribe jika belum, kemudian like, komen, dan share, serta tekan tombol loncengnya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari amal soleh kita dalam rangka berbagi kebaikan untuk sesama. Selengkapnya, mari kita ikuti pembelajarannya. Gradien atau kemiringan. Perhatikan, ada gambar tangga. Gambar di samping memperlihatkan sebuah tangga dengan kemiringan tertentu. Yang namanya tangga biasanya memang selalu punya kemiringan. Kalau datar namanya bukan tangga. Pengertian gradien. Perhatikan gambar. Misalkan tangga dianggap garis lurus, maka nilai kemiringan tangga dapat ditentukan sebagai perbandingan tinggi ujung atas tangga dengan jarak kaki tangga dari kaki tembok. Nilai kemiringan itu disebut gradien. Sehingga kita dapatkan definisi gradien atau kemiringan suatu garis. Gradien suatu garis adalah nilai yang menyatakan perbandingan antara perubahan nilai sisi tegak dan perubahan nilai sisi mendatar pada suatu garis. Atau bisa kita rumuskan, gradien atau kemiringan sama dengan perubahan nilai sisi tegak atau panjang sisi tegak dibagi perubahan nilai sisi mendatar atau panjang sisi mendatar. Dengan catatan di dalamnya nanti bisa jadi mengandung nilai negatif untuk nilai sisi tegak ataupun nilai sisi mendatar. Nanti kita jelaskan.
menentukan gradien atau kemiringan suatu garis. Nah, contoh penerapan kemiringan atau gradien garis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada tangga untuk tempat tidur tingkat seperti tampak pada gambar di samping, merupakan salah satu contoh penerapan garis lurus dalam kehidupan sehari-hari. Agar tangga aman, nyaman, dan tidak berbahaya jika dinaiki, maka harus ditentukan dengan tepat kemiringan tangga tersebut. Penerapan lain misalnya kemiringan atap rumah, supaya ketika hujan air tidak tamyas masuk ke dalam rumah. Dan banyak lagi penerapan kemiringan ini dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan untuk gradien yang pertama, gradien atau kemiringan garis melalui dua buah titik. Perhatikan grafik. Ada sebuah garis. Nah, untuk menentukan gradien dari garis pada gambar, caranya pilih dua buah titik yang terletak pada garis. Dalam hal ini kita pilih titik yang koordinatnya adalah pasangan bilangan bulat. Misalnya di sini 2,1. Kemudian di sini 6,4. Nah, seperti ini. Kemudian ini dibuat garis bantu membentuk letter L atau siku. Ini nanti ada gunanya untuk menentukan gradien garis. Sekarang kita fokus pada gambar dan juga rumus yang sudah kita sampaikan di depan, bahwa gradien suatu garis dirumuskan sebagai perbandingan perubahan nilai sisi tegak dan perubahan nilai sisi mendatar. Maka mari kita amati. Perhatikan garis G pada grafik yang melalui titik A 2,1 dan titik B 6,4. 2,1, 2 adalah X dan 1 adalah Y. 6,4, 6 sebagai X dan 4 sebagai Y. Gradien adalah perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X, yang mana nilai Y adalah yang mewakili sisi tegak dan nilai X yang mewakili sisi mendatar. Perubahan nilai Y atau nilai sisi tegak dari Y sama dengan 1 menjadi Y sama dengan 4. Sedangkan perubahan nilai X atau sisi mendatar adalah dari X sama dengan 2 menjadi X sama dengan 6. Maka nilai perubahannya kita dapatkan 4 dikurangi 1 per 6 dikurangi 2. 4 dikurangi 1, 6 dikurangi 2. Sehingga perubahan nilai Y-nya adalah 3 dan perubahan nilai X-nya adalah 4. Kita cocokkan dengan gambar. Perubahan nilai Y dari 2,1 ke 6,4. Perhatikan ketinggiannya dari 1 ke 4. Ternyata dalam arah tegak 3 satuan. Kemudian arah mendatar dari 3 ke 6. Di 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan. Nah, maka
Di sini 3 merupakan nilai sisi tegak dan 4 merupakan nilai sisi mendatar. Catatan: grafik atau garis pada gambar di samping adalah condong ke kanan atas dan nilai gradiennya positif. Kita lanjut. Masih gradien, garis melalui 2 buah titik. Perhatikan grafik yang kedua. Gambar garis lurus pada bidang kartesius. Untuk menentukan gradien dari garis pada gambar, seperti sebelumnya kita pilih 2 buah titik pada gambar yang mana koordinatnya merupakan pasangan bilangan bulat. Ya, kita pilih titik P dan Q seperti tampak pada gambar, dan juga garis bantu untuk menunjukkan perubahan nilai tegak dan perubahan nilai mendatar. Selanjutnya mari kita amati garis melalui titik 4,-2 dan 1,4, 2 titik yang kita pilih tadi. Maka perubahan nilai Z dan nilai X-nya adalah -4 dikurangi -2 dibagi 1 dikurangi 4. 4 dikurangi -2 merupakan perubahan nilai Z, sedangkan perubahan nilai X adalah 1 dikurangi 4. Hasilnya positif 6 per -3. Ingat, 4 dikurangi -2 sama artinya 4 ditambah 2. 6 dibagi -3 sama dengan -2. Kita perhatikan pada gambar. Mari kita cocokkan dengan gambar. Benarkah perubahan nilai Z-nya 6 dan perubahan nilai X-nya -3? Kita mulai dari perubahan nilai X. Caranya, kita seolah-olah akan mendaki dari P ke Q, tetapi melalui jalur letter L. Kita mulai dari arah mendatar. P ke kiri sampai di R adalah 3 satuan. Karena arahnya ke kiri, maka kita beri nilai -3. Nah, di sini -3 adalah perubahan nilai X. Kemudian dilanjutkan bergerak ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke atas untuk sampai ke Q. Nah, maka perubahan nilai Y-nya adalah positif 6 karena arahnya ke atas. Nah, demikian penjelasan dari garis putus-putus sebagai garis bantu untuk menentukan gradien dari suatu garis. Dan sebagai catatan bahwa grafik ini adalah condong ke kiri yang ternyata gradiennya bernilai negatif. Mari kita simpulkan. Dari hasil pengamatan dan eksplorasi dapat disimpulkan yang pertama, secara umum gradien garis yang diketahui melalui 2 buah titik yaitu X1, Y1 dan X2, Y2, maka gradiennya adalah dirumuskan gradien atau M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 dengan keterangan Y2 dikurangi Y1 merupakan perubahan nilai Y atau nilai tegak
sedangkan X2 dikurangi X1 adalah perubahan nilai X atau nilai mendatar. Yang kedua, garis yang kemiringannya ke kanan atas, gradiennya bernilai positif. Sedangkan garis yang kemiringannya ke kiri atas, gradiennya bernilai negatif. Kanan positif, ke kiri negatif. Ini adalah latihan soal. Ada 3 gambar, tentukan gradien dari garis-garis yang disajikan pada gambar berikut. Tugas kalian adalah menentukan gradien masing-masing garis yang berwarna biru pada gambar dan sudah diketahui masing-masing 2 titik yang dilalui oleh garis. Nah, setelah kamu mendapatkan nilai gradien, pertanyaannya adalah bagaimana nilai gradien garis yang sejajar sumbu Y dan bagaimana pula nilai gradien garis yang sejajar sumbu X. Nah, silakan ini digali. Untuk yang kedua, gradien garis dalam gambar berpetak. Di sini bukan bidang kartesius. Perhatikan gambar, ada sebuah garis PQ pada bidang berpetak. Nah, untuk menyelesaikan alternatif yang pertama, kita pilih 2 buah titik yang terletak pada garis PQ. Kita upayakan titik-titik itu tepat pada titik persilangan antara garis putus-putus mendatar dan garis putus-putus vertikal yang berpotongan dengan garis PQ. Kita pilih titik A tepat pada persilangan garis putus-putus mendatar dan vertikal, dan A tepat berada pada garis PQ. Demikian juga titik B. Langkah berikutnya, setelah kita punyai 2 buah titik yang sudah kita pilih ini, kita bentuk bidang kartesius dengan sumbu X adalah arah mendatar yang melalui titik B dan sumbu Y-nya arah vertikal yang melalui titik A. Sehingga kita dapatkan bidang kartesius sebagai berikut. Ya. Nah, sekarang kita tahu dengan kita bentuk bidang kartesius, titik A berkoordinat 0,5 dan B berkoordinat 4,0. Kita misalkan titik A 0,5 sebagai titik X1, Y1 dan titik B 4,0 sebagai X2, Y2. Berarti X1 adalah 0, X2-nya 4, Y1 5, Y2-nya 0. Maka dengan rumus gradien sebelumnya kita tulis gradien atau M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 sama dengan Y2-nya adalah 0 dikurangi Y1-nya adalah 5 per X2 dikurangi X1, X2-nya adalah 4 dan X1-nya adalah 0. Hasilnya negatif 5 per 4. Jadi gradien garis pada gambar adalah negatif 5 per 4. Alternatif yang kedua, kita tidak perlu membuat bidang kartesius. Lantas bagaimana?
Seperti sebelumnya, kita pilih dua buah titik yang tepat pada persilangan garis putus-putus mendatar dan vertikal yang berpotongan dengan garis PQ. Yaitu kita pilih titik A dan titik B sama dengan sebelumnya. Hanya saja kita tidak perlu membuat bidang kartesius. Caranya, bayangkan ini adalah sebuah bidang miring dan Anda ingin bermain perosotan dari A ke B. Nah, seperti ini. Nah, dari A ke B ini kita bentuk rute letter L dari titik A yang nanti ujungnya akan berakhir di titik B. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dari A bergerak mendatar, kemudian tegak. Atau dari A bergerak arah tegak, dilanjutkan arah mendatar. Boleh yang mana saja. Misal saya menghendaki arah tegak dulu. Dari A turun ke bawah sejauh, kita hitung petanya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 petak ke bawah. Ke arah bawah kita beri nilai negatif 5. Nilai arah tegak negatif 5. Selanjutnya kita lanjutkan rute letter L-nya untuk bisa sampai ke B, yaitu bergerak mendatar ke arah kanan. Berapa satuan? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke kanan kita beri nilai positif 4. Jadi kalau arah mendatar ke kanan positif, ke kiri negatif, arah vertikal ke atas positif, ke bawah negatif. Maka nilai arah mendatar adalah positif 4. Berikutnya kita gunakan rumus gradien. Gradien adalah nilai arah tegak dibagi nilai arah mendatar. Nilai arah tegak adalah negatif 5 dan nilai arah mendatar adalah 4. Maka kita dapatkan gradiennya sama dengan negatif 5/4. Mungkin Anda bertanya, lah bagaimana kalau misalnya arahnya kita milih mendatar dulu Pak, baru tegak, apakah hasilnya sama? Coba kita lihat. Kalau mendatar dulu berarti kita mulai dari arah mendatar ke kanan 4 satuan, berarti positif 4. Sama kan? Kemudian kita lanjutkan arah vertikal berarti turun. 5 satuan ke bawah berarti negatif 5. Hanya beda urutan mendapatkan nilai tegak dan mendatar. Tidak masalah. Yang penting ketika memasukkan ke dalam rumus tidak tertukar, bahwa nilai yang kita peroleh pada arah tegak adalah sebagai pembilang atau di atas, sedangkan nilai yang kita peroleh pada arah mendatar kita tempatkan sebagai penyebut atau bagian bawah. Yang penting itu. Jadi gradien garis pada gambar adalah negatif 5/4. Dengan catatan, ketika kita membangun rute letter L, yang pertama, nilai arah tegak jika ke atas bernilai positif dan jika ke bawah bernilai negatif. Yang kedua, untuk nilai arah mendatar, jika ke kanan positif dan jika ke kiri negatif. Ini yang jangan sampai dilupakan ketika Anda memilih cara yang kedua. Bisa dipahami ya? Latihan mandiri. Tentukan gradien dari garis-garis yang disajikan pada gambar berikut. Silakan. Ada 2 soal. Garis pada
bidang berpetak. Dari apa yang kita pelajari tadi, silakan Anda tentukan gradiennya. Demikian tadi, bisa dipahami ya? Mudah kan? Oke, saya yakin Anda pasti bisa. Selama Anda bermodalkan senang, gemar untuk berliterasi dan berlatih, tidak mudah menyerah, maka kesuksesan akan menyertai Anda. Bagikan video ini kepada yang lain, agar Anda mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik dan berbagi sesuatu yang bermanfaat untuk sesama. Insya Allah, amal soleh. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.